Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap kita perlu mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Hanya persoalannya banyak orang berpikir, untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti rencana Tuhan, pendeta, itu sulit sekali. Mungkin hanya orang-orang tertentu, mungkin hanya hamba-hamba Tuhan tertentu yang bisa mengertinya. Tapi kita sebagai jemaat awam, seringkali bingung pendeta dalam mengerti dan memahami rencana serta kehendak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi seringkali di tengah kebingungan kita justru minta tanda dari Tuhan. Pertanyaannya, sebagian orang akan mempersoalkan dan berkata, kita harus punya iman dong. Iman kan gak usah pakai tanda. Sebagian berkata, bisa minta tanda, kan hubungan kita akrab dengan Tuhan. Sama seperti Bapa yang sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik, kita boleh dong minta tanda, sehingga kita dituntun, kita gak salah jalan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara tanya sama saya, pendeta, sebetulnya orang percaya salah gak kalau doa atau minta tanda dari Tuhan? Yang pertama saya pelajari, tidak salah. Namun jangan selalu harus minta tanda. Jadi tidak salah minta tanda, tetapi jangan untuk keputusan apapun minta tanda, ya kan? Mau jadian sama orang, kita minta tanda, Tuhan, saya lagi suka lihat Esther sama Maria ini, Tuhan, mana yang kira-kira dari Tuhan. Pokoknya kalau saya masuk kelas, yang pertama saya lihat itu dia yang pasti dari Tuhan. Masuk kelas pertama, apa yang kita lihat? Ada tukang sapu di sekolah yang lagi beresin kelas. Salah jalan, saudara, ya kan? Jadi Tuhan izinkan dalam Alkitab ada banyak cerita di mana orang-orang yang Tuhan pakai meminta tanda dari Tuhan. Tetapi yang saya mau jelaskan, jangan selalu hanya minta tanda dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang mau mengajar kita, melatih kita, supaya kita beriman, supaya kita ngerti kehendak Allah, sehingga langkah-langkah kita, langkah-langkah yang tepat seturut dengan kehendak-Nya. Nah, yang kedua saya pelajari, kalau sudah tanya salah nggak ya kalau kita minta tanda dari Tuhan? Tidak salah. Namun juga jangan memaksakan untuk menggenapi tanda-tanda tersebut. Seringkali apa yang terjadi? Kita minta tanda, lalu kita coba paksakan untuk menggenapi tanda-tanda tersebut, ya kan? Kita memang sedang mau datang ke rumahnya Esther, ya kan? Lalu kemudian kita minta tanda Tuhan kalau Esther ada di rumah, dan itu pasti dari Tuhan. Sebelumnya kita udah telepon kok, kita udah bilang, Esther aku mau datang ya. Itu kan yang saya bilang, akhirnya tanda-tanda ini tanda-tanda yang dipaksakan untuk menggenapi, ya kan, supaya kita tambah yakin apa yang kita mau, lalu kita paksakan. Ini kan kita menipu diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, kalau seorang itu udah percaya Tuhan, udah melayani Tuhan, lalu minta tanda, salahkah? Yang pertama saya udah bilang tidak salah. Namun jangan sebentar-bentar minta tanda. Lalu yang kedua tidak salah, namun jangan memaksakan, sehingga kita akan menolong dalam tanda petik untuk menggenapi tanda tersebut. Dan yang ketiga juga tidak salah, namun jangan mencocok-cocokkan. Kalau mencocok-cocokkan itu, itu yang membuat salah, ya kan? Kita kasih tanda, ya kan, bahwa siapapun yang nanti saya lihat pertama di kantor pakai baju biru, itu yang Tuhan sedang siapkan buat saya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tidak ada yang pakai baju biru, ya kan? Lalu kita lihat ada yang pakai baju hijau, lalu kita mulai pikir gini, hijau kan kalau dicampur kuning juga biru, gitu kan? Jadi kita akhirnya cocok-cocokin, saudara. Ini nggak benar, saudara, ya kan? Yang benar adalah kalaupun kita minta tanda dari Tuhan, itu sebagai bukti tidak percayaan kita, tetapi kita
kita mau belajar untuk percaya, mau belajar untuk taat, berarti kita berseru kepada Tuhan minta tanda. Dan kita jangan selalu minta tanda, kita jangan memaksakan, kita tidak mencocok-cocokkan, lalu kita mulai jalan di tanda itu. Kalau Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan, maka imani bertindak di jalan itu. Tuhan pembela kita, haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar, haleluya. Dan dalam program ini memang kita sedang membahas tentang tanda dari Tuhan, karena Gideon sedang meminta tanda dari Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 6, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-40. Hakim-Hakim 6 ayat 33 sampai 40, demikian firman Tuhan. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yesreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manasye, dan kepada orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pun pula pesan kepada suku Asyer, Zebulon, dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embunnya, tapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dengan demikian terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Lalu berkata Gideon pada Allah, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Biarkan aku satu kali lagi saja mengambil pencobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan dengan demikian diperbuatnya Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasa kita mendapat pelajaran hari ini. Seorang hamba Tuhan yang besar seperti Gideon masih meragukan janji Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan, sehingga dia mempertanyakan sekarang persoalan ini. Bagaimana? Apakah ini dari Tuhan? Akhirnya dia minta tanda dari Tuhan. Tuhan kasih tanda yang jelas. Dia masih tidak percaya. Dia balik tandanya. Kalau tadinya bahwa yang guntingan bulu domba itu basah, di luarnya kering, sekarang terbalik bahwa yang guntingan bulu dombanya kering dan yang di luar itu basah. Jadi balik dari yang mulai basah di luar kering, sekarang kering dan di luar yang basah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mau kita selalu mengandalkan tanda dari Tuhan, karena Tuhan ialah Allah yang melatih iman kita. Karena itu kita harus hidup dengan iman. Karena hidup dalam iman yang pertama mengajar kepada kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tahukah saudara, waktu kita hidup dalam iman itu artinya kita nggak percaya pada apapun dan siapapun. Hanya Tuhan andalan, hanya Tuhan kekuatan kita, hanya Tuhan segala sumber dalam hidup kita. Yang kedua, saya pelajari hidup dalam iman merupakan bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak mungkin bisa jauh dari firman. Jangan bilang sama saya, pendeta saya cinta Tuhan, cuma saya malas sekali baca Alkitab. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, that is not true. Kenapa saya bilang gak benar? Karena orang kalau cinta Tuhan pasti akan makin ingin baca Alkitab, akan makin ingin kenal Tuhan. Ada saudara yang mungkin mendengar program ini dan berkata, benar pendeta, 4 tahun yang lalu saya gak pernah baca Alkitab, tapi sekarang Alkitab menjadi bagian kehidupan saya yang memberi damai, memberi ketenangan, memberi kekuatan, dan menuntun saya pada mujizat. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari hidup dalam iman merupakan bukti bahwa kita yakin bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Hidup dalam iman bagi kita merupakan keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah selalu menyediakan yang terbaik. Sehingga kadang-kala kita nggak mengerti, kadang-kala kita mempertanyakan Tuhan, kenapa ini semua harus terjadi. Tapi waktu kita menyadari
Iya ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu menyediakan dan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Biarlah kita tetap hidup dalam iman, karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Dan yang keempat, hidup dalam iman merupakan bukti bahwa kita memang berserah penuh kepada pemeliharaan Tuhan. Kita nggak mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Hal-hal yang kita mengerti kita selesaikan. Hal-hal yang tidak mengerti kita serahkan pada Tuhan. Dan ini yang kita percaya. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Allah tidak pernah gagal. Allah menyediakan yang terbaik, yang terindah, yang termulia buat setiap anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap yang sakit, setiap yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara yang didoakan, saudara percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan. Itu kita doa. Bapa, kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Bapa, lihat setiap mereka yang datang dengan hati yang terbuka, dengan hidup yang dipersembahkan. Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap kami yang tangan kanan yang tidak ada Tuhan jamah menjadi orang yang beriman sepenuhnya pada Tuhan. Kita senantiasa mengasihi Tuhan, kita selalu yakin bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik, dan kita selalu berserah penuh pada pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.